ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab At-Ta'sil fi Thalabil Ilm. Masih di al-asl ats-tsamin maqamat an-nazar fi masailil ilm. Yaitu tingkatan tinjauan dalam masalah ilmu. Ada 4. Yang pertama kita tinjau maqam yang pertama thubutud dalil. Dalilnya itu sabit atau tidak? Dalilnya itu eksis atau tidak? Sah atau tidak dari segi dalil. Yang maqam yang kedua sihhatul istidlal bid dalil. Keabsahan beristidlal dengan dalil. Karena tidak semua orang yang berdalil itu dalilnya matching dengan apa yang dia bawakan dari hukum. Al-maqam ats-tsalits, maqam yang ketiga as-salamatu minan nasikh. Yaitu dalil tersebut dengan sahihnya dalil itu, baik ayat yang mutawatirah ataupun hadis yang sahih atau hasan, tapi dia selamat atau tidak dari penghapus, yaitu dari nasikh, dari dalil lain yang menasakh hukum atau qiraat ayat tersebut atau hadis tersebut. Yang maqam keempat as-salamatu minal mu'arid, selamat dari pertentangan, selamat dari pertentangan. Ya. Begitu. Nah, kita akan wujudkan kemudian 3 maqam tersebut insyaallah dengan contoh. Enggak bisa ambil parfum yang di sana enggak? Nah, iya itu. Ya. Anda enggak pakai parfum sekali aja itu rasanya tuh enggak enak. Baik, kemudian kata penulis yaitu Syekh Umar Al-Bazmul rahimahullah, Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah, wa qad ta'tihi masailu tatajadzabu fiha al-ahadits. Kadang ada masalah-masalah yang hadis-hadis itu saling masuk satu sama lain. Fa na'khudhu mas'alatan tsaniyatan min masaili naqdhil wudu. Ada masalah kedua dari masalah pembatal wudu. Nah, ini masalah fikih kita akan belajar sedikit nih. Kata Nabi SAW, man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh farjinya, maka hendaklah dia apa? Wudu. Ini sebenarnya jelas banget ya. Baik. Naqulu tibqa al-qa'idah. Ayo kita mulai pakai kaidah yang tadi 4 itu. Yaitu dia bahatha fawajada anna hadzal haditsa mukhtalafun fihi. Warrajihu annahu haditsun hasanun fantaha min al-asl al-awwal. Dia, talibul ilm ini, dia membahas, mencari dan menemukan bahwasanya hadis man massa farjahu falyatawadda ini hadis yang diperselisihkan keabsahannya oleh ulama. Paham enggak? Paham enggak Putra? Anak ngomong apa? Antum ngapain? Hah? Donat apa? Emang ada kitabnya? Ta'sil. Enggak ada. Antum donat kitab apa? Ada ta'sil fi talab ilm? Ada. Mau selesai ini, mau khatam satu pertemuan lagi nih. Tapi nggak apa-apa, download aja. Ada kuotanya nggak? Atau ngambil dari wifi anak nggak? Nah ini baru, ini baru murid yang budiman. Nggak tahu passwordnya. Kalau tahu ya bakal ini ya, bakal aktifin ya. Taib. Jadi ada hadis man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh farjnya, maka hendaklah dia apa? Wudu. Dia harus cari validitas ini hadis ini valid atau tidak, sabit atau tidak. Maka dia cari, ketemu kenyataan bahwasanya hadis ini mukhtalafun fih. Diperselisihkan validitasnya oleh ulama keabsahannya sebagai hadis. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan dia hasan. Dan kemudian warrajih, yang rajih baginya annahu haditsun hasan. Man massa farjahu falyatawadda. Yang rajih ini hadis hasan. Maka khalas, berarti urusan yang pertama yaitu thubutud dalil selesai karena sabit dalil ini karena hadisnya hasan. Tinggal berikutnya ya'ti ilal maqam tsani. Maqam step yang kedua. Hal yasihhul istidlalu bih?
Apakah sah pengistidlalannya? Bukan sah hadisnya, bukan. Tapi pemahaman atau penyimpulan hukum yang kita raih, apakah matching dengan hadis ini? Sah atau tidak? Maka kita katakan, na'am, al-istidlalu bihi sahih. Beristidlal dengan hadis man massa farjahu falyatawadda itu sahih. Karena zahiruhu yadullu ala anna al-wudu'a yantaqidu bimassil farj. Karena zahirnya menunjukkan bahwasanya wudu itu bisa batal hanya karena apa? Menyentuh farj. Dan farj ini sebagian ulama memutlakkan farj itu bisa depan bisa belakang. Artinya baik pantat maupun kemaluan depan itu semua dimutlakkan farj juga. Ya. Jadi di sini berkesimpulan talib ini bahwasanya menyentuh kemaluan itu, dan ini hadis mutlak, man massa farjah, yaitu mutlak perbuatannya, yang penting nyentuh kemaluan, tapi secara langsung, bukan dengan adanya kain celana atau celana dalam. Kalau itu nggak masalah, itu nggak masalah. Ya, masalahnya cuman kalau di depan orang gitu aja, di depan orang dia kayak gini. Nah ini masalah mungkin. Tapi secara fikih nggak masalah. Secara fikih nggak masalah. Nah, berarti kan ini kan kesimpulannya apa? Megang farj itu membatalkan wudu. Ayo kita lihat al-maqam ats-tsalits. Yanzur fi salamati minan nasikh. Dia cari apakah ada dalil lain yang menghapus hukum man massa farjahu falyatawadda. Ada atau tidak? Maka kemudian huna fi hadzal hadithi haka ba'dul ulama'i annahu mansukh. Ternyata pas dieksplor, dia dapatkan sebagian ulama menghakimi bahwasanya hadis man massa farjahu itu dihapus hukumnya. Wa anna an-nasikha lahu haditsu talq. Yang menghapus hadis man massa farjahu falyatawadda adalah hadis Talq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW an masil farj." Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menyentuh kemaluan. Maka beliau berkata, "Hal huwa illa bad'atun minka." Tidaklah farj itu melainkan dia adalah salah satu bagian tubuh darimu. Maka berkata sebagian ulama ini, hadzal haditsu mutaakhir. Hadis hal hadza illa bad'atun mink, yaitu ini bagian dari, ini kan zahirnya tidak membatalkan wudu ya, menyentuh kemaluan. Karena kemaluan itu bagian tubuh dari tubuh-tubuh lain sama. Antum pegang ini enggak batal wudu. Antum pegang ini enggak batal wudu. Maka kemaluan pun tidak batal wudunya karena itu termasuk bagian dari tubuh kita. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis ini nasikh. Hadis ini lebih akhir turunnya, berarti hadis inilah yang kita berhukum dengannya. Wa dzakal haditsu mutaqaddim. Hadis masul farj falyatawadda, maka itu hadis yang sudah lampau. Maka hukumnya dalam ushul fiqih fayuqaddamul mutaakhiru 'anil mutaqaddim. Atau dalil yang lebih akhir itu didahulukan dibandingkan dengan dalil yang lebih awal. Fayansikhul mutaqaddimu bil fayunsakhul mutaqaddimu bil mutaakhir. Ya benar ya tadi ana ngomong. Maka dinasakhlah, dihapuslah dalil yang lama dihapus dengan dalil yang mutaakhir, yang akhir-akhir. Idzan hadzal haditsu ats-tsani nasakha al-haditsa al-awwala. Berarti hadis yang kedua menasakh hadis yang pertama. Tapi sebentar. Wa tajidu ba'dul ulama'i yaqul. Sebagian ulama lainnya berkata, "Ana la usallim al-qaula bin nasakh." Saya enggak terima pendapat yang menyatakan bahwasanya ada terjadi nasakh dan nasikh dan masukh dalam kedua hadis ini. Enggak, saya enggak terima. Lakinna hadzal haditsa yu'aridul hadits al-awwal. Melainkan hadis yang kedua ini bertentangan dengan hadis pertama. Dan tidak ada riwayatnya mana yang lebih akhir. Ya, fayun qalu ilal maqami rabi' as-salamata minal mu'arid. Maka ketika kita katakan tidak ada nasakh, berarti step ketiga selesai. Kita menuju ke step keempat. Apakah terjadi mu'aradah atau tidak?
bertentangan atau tidak? Ya. Coba Pak Lukman nih. Ada hadis man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia salat. Jelas ya ini insyaallah. Di hadis lain ada sahabat nanya kepada Nabi SAW tentang menyentuh farj. Maka kata Nabi SAW, hal huwa illa bad'atun minka. Itu kan cuma bagian tubuhnya saja. Artinya tidak batal wudunya. Paham nggak? Dalil pertama membatalkan wudu, menyentuh farj membatalkan wudu. Hadis kedua tidak membatalkan wudu karena itu sama seperti anggota tubuh lainnya. Maka dikatakan hadzal haditsu yu'aridul haditsal awwal. Hadis yang kedua ini menyelisih hadis pertama. Wa ana ajma'u bainahuma. Saya akan menjamak keduanya. Maka aku katakan faqul man massa farjahu bi syahwatin intaqada wudu'uh. Barang siapa yang menyentuh farjnya dengan syahwat maka batal wudunya. Kalau memang ya ini apa ibrah dari apa? Amalan bi hadis man massa farjahu falyatawadda. Mengamalkan hadis siapa yang menyentuh farjnya maka hendaklah dia wudu. Wa man massa farjahu mithlu ayyi 'adwin min a'dha'ihi. Wa man massa farjahu fa huwa mithl ayyi 'adwin aw a'dha'i min a'dha'ihi. Orang yang menyentuh kemaluan itu sebenarnya sama seperti menyentuh bagian tubuh lain. Ay biduni syahwat, tanpa syahwat. Fa inna wudu'ahu la yantaqid. Kalau misalnya tanpa syahwat, ya megang ini karena gatal. Gatal. Enggak ada syahwat, enggak ada kepikiran syahwat. Makanya seperti ini batal enggak wudunya? Tidak batal menurut mazhab ini. Fa inna wudu'ahu la yantaqid. Liqauli hal huwa illa bad'atun minka. Enggak. Kalau diperhatikan, kemaluan itu berupa bagian dari tubuh kita atau tubuh orang lain? Tubuh kita. Tidak terpisahkan darinya. Ketika seseorang talibul ilm menyentuh kemaluannya, maka dilihat apakah dia menyentuhnya dengan adanya syahwat, baik dari awal maupun di pertengahan, atau menyentuhnya karena ada hajat, yaitu garuk. Ya, misalnya, Anda nggak tahu hajat lain selain garuk. Coba, apa alasan lain antum menyentuh kemaluan antum? Selain garuk. Nah, pipis. Batal nggak wudunya? Batal. Nggak, Anda nguji putra aja. Iya. Nguji putra aja. Batal putra? Batal. Karena pipisnya. Tapi sekarang ternyata dia nggak pipis. Dia diri kamar mandi, cuman megang gitu doang, diri kayak orang pipis, tapi nggak pipis. Batal nggak wudunya? Menurut mazhab yang tadi Ustaz bacakan itu nggak batal. Alhamdulillah. Masya Allah. Anda punya murid sepintar antum itu luar biasa. Ya. Yang nggak tahu dia kayak gitu. Tahu, tanya aja dia ngapain kayak gitu. Coba, ngapain coba kayak gitu. Baik, kemudian wa akharuna minhum Muhammad bin Yahya Az-Zuhali Syekhul Bukhari. Syekh Bukhari yaitu Az-Zuhri. Yaqub berkata, "Ahmilul hadits al-awwal 'ala al-istihbab la 'ala al-wujub." Aku membawa pendapat, aku berpemahaman bahwa hadis yang pertama yaitu siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia wudu, itu ala wajhil istihbab. Penganjuran saja. Bukan kewajiban. Bi qarinatil hadits tsani, karena ada qarinah hadis kedua, wa ajma'u bainal haditsaini bi hadhihi tariqah. Jadi pendapat yang ketiga gimana? Tidak membatalkan wudu kalau tidak ada syahwat, tidak diniatkan dengan syahwatnya. Nah, kalau memang dia menyentuh kemaluan, garuk-garuk gitu, gatal. Ya. Kemudian setelah itu menyentuh kemaluan, kemudian gatal-gatal, menyentuh kemaluannya. Setelah itu bagaimana hukum berwudu setelah megang kemaluan tanpa syahwat? Kalau menurut Az-Zuhali mustahab, tetap dianjurkan berwudu sebagai pengamalan hadis yang pertama. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini adalah pilihan Syekhul Islam. Beliau berkata, "Massul farj la yanqudul wudu."
innama yustahabbu ma'al wudu jam'an bainal haditsain. Menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, melainkan dianjurkan untuk wudu ini sebagai menjama' dua hadis. Wa hadza qalahu Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli kama hakahu 'anhu al-Hakim fi ma'rifati 'ulumil hadis. Idzan hadhihi masailul ilm ay mas'alatun tutabbaqu fiha hadhihi al-maqamatu al-arba'. Jadi masalah ilmu yaitu 4 maqam. Yang pertama pastikan dulu thubutud dalil. Dalilnya itu valid atau enggak. Yang kedua sihhatus istidlal. Benarnya istidlal dengan hadis dengan dalil tersebut. Mengambil faedah dari hadis tersebut harus benar dengan kaidah dan ilmu, tidak sembarangan. Yang ketiga selamat dari nasikh. Yaitu selamat dari nasikh, yaitu yang menasakh. Dan yang keempat as-salamatu minal mu'arid, selamat dari pertentangan. Selamat dari pertentangan. Tapi kalau ini bertentangan nggak kira-kira? Kalau misalnya nggak ada nasakh, siapa yang memegang farjnya, kemaluannya, maka hendaklah dia wudu. Hadis kedua, itu farji itu hanyalah salah satu bagian dari tubuhmu, jadi sama seperti yang lainnya. Zahirnya bertentangan. Tapi ada jalan keluar tadi kita katakan, sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya, bahwasanya bisa dijamak, digabung, walaupun seolah-olah bertentangan bisa digabung. Ya, maka bagaimana menggabungkannya? Kalau dia dengan syahwat maka batal, kalau dia dengan tidak tanpa syahwat maka tidak batal. Ya begitu, itu yang lebih munsif dan itu yang selama ini ana pegang. Ya kadang-kadang kita ini pas waktu mandi ya, mandi junub atau mandi apapun, kemudian wudu. Apa hukum wudu dengan keadaan telanjang? Boleh. Ya, boleh. Boleh enggak, Putra? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Ya. Karena lebih besar mana, mandi junub atau wudu? Lebih banyak konsumsi mana airnya? Mandi junub. Taib. Orang kalau mandi junub biasanya telanjang enggak? Lupa? Udah lama kamu nih, parah aja, parah. Kesian banget sih antum. Masih inget kan mandi junub kan? Antum itu kayak pasangannya Putra aja. Taib. Mandi junub sah atau tidak mandi junub ketika dia telanjang? Ya memang namanya mandi umumnya telanjang. Kan boleh, sah. Ya wudu pun begitu. Wudu pun begitu. Kalau di kamar mandi pribadi. Iya, kalau di Islamic Book Fair jangan. Ya. Tadi seperti itu, ikhwan. Nah, ketika dia mandi junub, bukan mandi junub, apa tadi? Wudu dalam keadaan telanjang. Pas habis wudu, kemudian gatal sedikit. Dan ini tanpa penghalang. Langsung ke kemaluannya. Aduh. Taib, ada nggak syahwat di sini dia? Nggak ada. Maka batal nggak wudunya tadi? Tidak batal menurut pendapat ini. Begitu ya? Allahu a'lam. Taib, untuk taksil kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut sedikit ke fikih ekonomi Islam insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.